Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Salsabila dengan NPM 247820656. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai lab 6. Seharusnya lab 6 di sini tentang NetMiko dan YAML week 6 lab 5. Nah, tujuan lab 5 ini yang pertama memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko. Yang kedua, menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat. Dan yang ketiga, mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Paramiko, NetMiko, dan perbedaan di antara keduanya ya. Nah, untuk Paramiko sendiri merupakan sebuah library Python yang digunakan untuk membuat koneksi SSH ke perangkat lain. Nah, SSH atau Secure Shell ini digunakan untuk mengakses perangkat dari jarak jauh dengan aman. Nah, dengan Paramiko ini kita bisa menjalankan perintah otomatis di server atau perangkat jaringan melalui Python. Namun, karena Paramiko ini bersifat umum, jadi belum ada fitur khusus untuk perangkat jaringan. Yang artinya, kalau kita mau konfigurasi router atau switch, kita harus ketik perintah satu persatu. Dan kalau mau ambil hasilnya, kita juga harus parsing outputnya secara manual. Jadi, Paramiko ini lebih cocok untuk otomatisasi server dibandingkan jaringan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai NetMiko. NetMiko sendiri sebenarnya dibangun di atas Paramiko, tapi dibuat khusus untuk otomatisasi perangkat jaringan. Bedanya, NetMiko itu sudah paham berbagai jenis perangkat seperti Cisco, Juniper, Mikrotik, dan lainnya. Sehingga kita tidak perlu repot menulis semua perintah dari nol. Kalau di Paramiko, kita harus mengetik perintah SSH manual. Kalau di NetMiko, cukup panggil fungsi second command atau second config set, maka perintahnya langsung dijalankan di perangkat. Nah, untuk itu, langsung saja kita ke exercise 1. Nah, di sini pada exercise pertama, kita melakukan konfigurasi dasar secara manual pada router dan switch ya, agar perangkat itu bisa digunakan untuk automatization. Di sini harus memiliki IP address ya. Nah, pada router saya menggunakan IP 192.168.1.1. Lalu pada switch Ethernet yang tengah ini, saya menggunakan IP 192.168.1.2. Lalu pada switch ini yang atas, saya menggunakan IP 192.168.1.3. Lalu pada NAC, saya menggunakan IP 192.168.1.10. Nah, di sini kita mengaktifkan interface, lalu mengatur default gateway pada switch, dan mengaktifkan SSH. Kita bisa cek dulu hasilnya di exercise 1 ini, apakah dia bisa terhubung dengan cara ping. Kita masuk dulu ke sini ke NAC-nya. Kita ping router deh, 192.168.1.1. Nah, ini hasilnya lancar ya, yang artinya bisa, dan di sini juga 100% paket loss itu 0% paket loss itu artinya 100% berhasil. Oke. Di sini juga kita bisa cek apakah sudah bisa SSH atau belum dengan cara SSH admin at 192.168.1.1. Nah, passwordnya itu admin 123. Nah, ini sudah masuk ya router 1, yang artinya SSH-nya berhasil. Udah, kita exit aja. Oke. Kita lanjut ke exercise 2. Kita akan konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Nah, di sini kita diminta untuk install NetMiko pada NAC. Nah, di sini saya sudah menginstal NetMiko. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat script Python
dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi switch membuat VLAN 10 dan router mengaktifkan interface loopback 0. Nah, kita buka NAT. Oh, tadi di sini ada sudah. Kita buka NAT. Lalu kita berikan perintah Python 3 netmiko con.py. Oke, nah di sini exercise 2 sudah berhasil kita jalankan. Router loopback 0 itu configure dan switch VLAN 10 juga configure. Nah, script dari perintah ini yang perintah membuat script Python dengan netmiko ini yang untuk mengkonfigurasi switch dan router itu menggunakan library netmiko untuk melakukan konfigurasi langsung ke perangkat jaringan. Nah, yang dilakukan itu script membuat koneksi SSL ke router. Jadi pakai IP-nya router tadi yang 1.1, lalu masuk ke privilege mode, lalu membuat interface loopback 0, lalu menyimpan konfigurasi dan melakukan hal yang sama juga pada switch untuk membuat VLAN 10. Oke. Di sini ada YAML ya. YAML itu merupakan format data atau human readable digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Oke, langsung saja kita di exercise 3. Nah, pada exercise 3 itu kita disuruh membuat sebuah file YAML atau dinamakan device YAML yang berisi informasi utama seperti informasi utama dari router, dan membuat script Python dengan nama YAML underscore con.py ini isinya. Nah, ini yang nantinya di exercise 4 juga sama. Namun pada exercise 4 itu di device YAML-nya itu semua perangkat sudah lengkap, dan di YAML config.py-nya ini juga semua perangkat sudah lengkap. Kalau untuk di exercise 3 ini sendiri, script Python ini membaca file YAML menggunakan library py-yaml, kemudian mengambil data router. Nah, setelah itu netmiko itu digunakan untuk login ke router dan menjalankan perintah show IP interface brief. Nah, oke, kita langsung lanjut saja ke exercise 4 karena exercise 3 dan exercise 4 ini saling berhubungan. Kita coba buka aja deh. Nah, kita buka chat di device YAML. Kita nggak bisa. Ya udah nano aja deh. Nano device YAML. Oh, sebenarnya bisa harusnya. Nah, untuk dari device YAML-nya sendiri, isinya tuh ada router. Nah, di sini role-nya sebagai router. Lalu device type-nya tuh Cisco iOS, hostnya itu tadi IP-nya router, username-nya admin, password-nya admin 123, secretnya juga 123. Begitu pula dengan switch core dan switch aksesnya. Nah, di sini kita langsung saja ke file file Python-nya dengan cara Python 3 YAML con.py. Di sini terkoneksi ke switch core-nya sudah down, lalu switch aksesnya down dan routernya down. Nah, jadi script pada exercise 4 ini membaca seluruh
seluruh device dari file YAML dan melakukan looping. Logikanya, jika perangkat bertipe router itu akan membuat loopback 1, dan jika perangkat itu switch, dia akan membuat VLAN 10. Nah, dengan pendekatan ini, satu script itu dapat digunakan untuk banyak perangkat sekaligus. Nah, oke. Untuk pertanyaan ini saya jawab di logbook dan sudah saya kumpulkan di GitHub melalui GitHub. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, NetMiko itu mempermudah otomasi jaringan karena menyediakan fungsi siap pakai untuk perangkat Cisco ya. Nah, kalau YAML itu digunakan untuk menyimpan data device agar script itu lebih scalable dan mudah dikembangkan. Nah, dengan automation menggunakan NetMiko dan YAML, konfigurasi jaringan itu menjadi lebih cepat, konsisten, dan minim kesalahan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai lab 5 minggu ke-6. Mungkin cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.